Personal branding. Ini adalah ilmu yang mungkin banyak diremehkan oleh orang-orang di seluruh Indonesia. Personal branding. Ya, bahkan personal branding tidak diajarkan di sekolah. Banyak yang menganggap kalau personal branding hanya diajarkan untuk mereka yang memang berprofesi sebagai seorang selebriti atau artis. Dan bahkan juga banyak yang berpikir kalau personal branding hanya diajarkan untuk mereka yang masuk dunia pemerintahan. Tapi nyatanya personal branding adalah ilmu yang sangat powerful kalau kita, masyarakat awam, bisa memanfaatkannya dengan baik. So, bersama saya Soedi, inilah Podspirasi. Apa itu personal branding? Oke, personal branding adalah suatu proses di mana kita memperkenalkan diri kita, melihatkan diri kita, ada apa dalam diri kita, value apa yang bisa kita berikan, dan manfaat apa yang bisa orang dapatkan. So, personal branding ini simpelnya kayak kita mau jualan sesuatu. Misalnya kalau kita pengen menjual satu produk, tentu kita akan mengiklankannya, mengenalkannya, dan menunjukkan di mana lebihnya, di mana keuntungannya kalau orang-orang memiliki produk tersebut sehingga orang mau membeli jasa itu. Atau orang lain bisa mau membeli dari produk tersebut. Nah, begitu juga dengan personal branding. Tapi yang dijual adalah diri kita, yang dijual adalah skill kita, value dalam diri kita, bukan produk atau makanan yang mau dijual. Oke, banyak yang menganggap personal branding adalah ilmu pencitraan. Ya, mungkin mirip dengan ilmu pencitraan, tapi sangat-sangat berbeda dengan personal branding itu tersendiri. Misalnya kalau ilmu personal branding dia lebih profesional, dan ini memang ditunjukkan untuk orang yang lebih profesional dengan dirinya. Nah, personal branding tujuan akhirnya adalah dikenal oleh orang lain dan diketahui oleh orang lain tentang value dalam diri kita. Dan akhirnya endingnya orang akan membeli jasa kita atau bahkan pekerjaan yang datang ke kita. Bukan kita yang mencari pekerjaan dari personal branding tersebut. Nah, personal branding itu ada terbagi menjadi dua macam cara untuk mengembangkannya. Yang pertama adalah personal branding secara alami. Dan yang kedua personal branding secara desain. Oke, yang pertama kita bahas dulu personal branding yang dijalankan secara alami. Contoh, ada si A. Si A suka menyanyi. Lalu dia hanya menyanyi, ikut lomba, menyanyi. Apalagi, pokoknya kontes menyanyi. Dan sehingga orang-orang, penonton, juri akan tahu. Oh, si A memang bagus nyanyiannya. Oh, si A memang bagus suaranya. Sehingga ada event atau ada kegiatan lainnya, maka dia akan diundang. Itu adalah salah satu contoh dari personal branding yang dijalankan secara alami. Tapi ada juga personal branding yang dijalankan secara desain. Misalnya, nah apalagi sekarang zamannya sudah menggunakan sosial media. Ada banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan untuk mengenalkan diri kita. Contoh, ada si B. B ini suka menyanyi juga, anggap suka menyanyi. Tapi dia menerapkannya dengan cara mendesain supaya personal brandingnya terbangun. Lalu dia membuka YouTube channel. Atau dia mempunyai Instagram dan dia membuat konten tentang nyanyian, tentang gimana membentuk vokal. Nah, personal branding dengan cara desain dia menggunakan win-win solution. Menangkan orang lain, maka orang lain akan memenangkan diri kita. Itulah prinsipnya win-win. Itu adalah personal branding yang didesain. Salah satunya ya. Nah, personal branding dengan cara seperti ini misalnya kita membuat sesuatu konten yang bisa orang lain konsumsi. Misalnya orang yang suka nyanyi tersebut, dia bagi tipsnya gimana membentuk vokal A, I, U, E, O sehingga nyanyiannya bagus dan gimana melantunkan nada dan lain-lain. Sehingga orang-orang akan mengkonsumsinya dan otomatis yang mengkonsumsi pasti akan lebih mengkerucut atau niche market kalau bahasa digital marketingnya. Nah, dari sana orang-orang akan menangkap ilmunya dan orang-orang yang mengkonsumsi ilmu tersebut pasti orang-orang yang suka tentang nyanyi atau olah suara. Lalu berikutnya orang-orang akan mulai terbuka dengan dirinya dan akan terbentuk yang namanya trust. Pokoknya ini akan membangun kepercayaan orang-orang terhadap dirinya. Oh, saya tahu si B ini suka menyanyi. Oh, saya tahu si B ini jago dalam menyanyi. Pasti kalau ada event atau ada seminar atau ada talk show atau ada pelatihan, bahkan ada yang minta dia jadi coach, pelatih nyanyi. Itulah manfaat dari personal branding.
Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kita akan membahas nanti lebih lanjut lagi tentang gimana mendesain personal branding yang lebih bagus lagi. Dan tentunya kita akan belajar bersama gimana caranya membentuk personal branding dari tiap kita sendiri. Terus ada pertanyaan, gimana kalau kita yang tidak memiliki skill atau yang belum menemukan skillnya tapi kita ingin membangun personal branding? Oke, satu hal yang harus kalian tahu, nanti akan ada lagi yang namanya how to keep your personality, how to keep your branding. Bagaimana ibaratnya menjaga branding kita untuk tetap naik. Ada satu hal, yaitu attitude. Itu adalah hal yang paling penting. Sebagus apapun skill kamu, sebagus apapun cara kamu memanfaatkan skill dalam diri kamu, kalau kamu tidak mempunyai attitude, maka saya bisa mengatakan ini hal yang tidak pas. Kita tidak mengatakan attitude yang buruk itu tidak mempunyai branding, dia juga punya branding. Ada salah satu komedian di Indonesia yang mempunyai brandingnya lumayan buruk di attitude-nya. Kita tidak bisa mengatakan buruk juga ya, kalau bahasanya itu tidak tepat di dunia moral Indonesia mungkin ya. Tapi ada brand yang mendekatinya untuk menjadi ambassador-nya, untuk brand ambassador-nya. Ya saya tidak usah kasih tahu, mungkin kalian bisa cari tahu sendiri. Tentu brandnya pun juga bukan brand yang cocok untuk moral Indonesia. So teman-teman, itulah dia personal branding. Nah jadi buat teman-teman attitude, buat kalian yang mungkin tidak mengetahui di mana branding kalian, tidak mengetahui di mana skill kalian bisa memanfaatkan attitude kalian. Bagaimana kalian berperilaku dengan orang-orang, bagaimana kalian berperilaku dengan atasan kalian. Sehingga endingnya nanti adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan juga value dalam diri kamu. Gaji mungkin akan naik dan juga bayaran juga akan meningkat. This is the ending of personal branding. Kalian akan mendapatkan job yang bagus juga. Nah itu adalah manfaat dari personal branding. Jadi ingat, attitude juga sangat penting. Attitude akan membuat kalian menjadi lebih bagus. Orang akan cenderung lebih mengajak kamu yang attitude-nya bagus ketimbang dengan yang punya bad attitude mungkin karena susah diatur dan lain sebagainya. So this is the personal branding. Kita akan lanjut di Podspirasi berikutnya membahas tentang next personal branding. Gimana cara membangunnya dan bagaimana cara membentuknya. So saya Di Firdaus here. Thank you so much. Bye-bye.